Sebenarnya aku kan pertama kali ikut GoFood ini penjualan juga nol, doremi. Ya mungkin iklan itu penting di paling atas. Jadi kita munculnya paling atas gitu. Kalau tanpa promo tidak ada yang beli. UMKM maju, bangkit bersama, bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. Masih di Ngopi GoFood, ngobrol pintar bersama GoFood bareng-bareng sama aku Soraya Hilmi. Apa kabar nih partner GoFood? Woohoo! Lanjut ya, obrolan kita udah semakin seru nih barengan sama Kak Vera. Sudah masuk tahun keberapa untuk ini kan 2025 berarti ini sudah tahun keberapa? 2 tahun. Sudah 2 tahun dan Baru 2 sorry, tahun 2 ya. tahun itu kan sebenarnya baru lah ya, bayi lagi lucu-lucunya tapi bisa secepat itu pergerakannya. Kerasa profitnya jauh lebih kenceng lah istilahnya tuh ya, transaksi yang terjadi. Nah, apa nih tipsnya? Kita boleh langsung masuk ke tips karena teman-teman sangat membutuhkan sekali bocoran tipsnya ini. Tips apa ya? Kita mulai dari simpel-simpel dulu aja deh Kak. Ketika sudah dua yang sebelumnya gagal maning gitu kan ya. Akhirnya kita buka yang ketiga dengan konsep makanan nyunda. Apakah waktu itu display kan yang ringan kita berbicara ruang gerak yang sangat kecil ya. Kalau masih mengincar yang offline-nya nih, yang datang ke sana kan hanya melihat sekelumit ya udah nih angkringannya seperti ini. Apakah dibikin desainnya tuh mencolok logonya atau seperti apa? Desain sih sebenarnya kebetulan itu aku sendiri ya kalau buat desain ya. Jadi kalau dibilang mencolok ya alay-alaynya aku memang. Tapi memang itu yang nangkep di mata ya. Iya, Eye-catching yang penting ya. alaynya memang alaynya Bandung tuh memang harus dapat alay banget karena kan kompetitor lain buat makanan kan banyak banget. Mungkin nggak kayak kok Jakarta meskipun besar tapi kan makanan nggak seperti dikenalnya Bandung yang benar-benar kuliner banget ya. Terus aku pikir harga memang harus bersaing juga memang yang pertama gitu ya. Terus memang barang juga harus fresh udah pasti. Itu karena komentar mau baik offline mau online itu pasti komentar tuh ya barangnya fresh atau enggak. Kita tuh kasarnya gini deh, kita makan udang tuh nggak diapa-apain aja kalau fresh enak gitu. Kalau buat aku iya kan gitu. Jadi mau makan ikan tuh nggak diapa-apain, cuma digoreng doang, cuma pakai garam doang enak. Jadi buat aku tuh ya fresh, terus harga harus bersaing. Memang terus harus unik juga sih. Ada daya jual yang unik atau membuat berbeda. Karena ini kita masuk ke bagaimana memasarkan secara online atau daring ya, which is yang sekarang inilah yang terjadi. Mengapa kita mau ngajakin Kak Vera untuk berbagi cerita di sini? Ini kalau sudah ngomongin buka aplikasi sambal, aku klik sambal, banyak banget tuh yang namanya suggestion, pilihan-pilihan sambal yang ada. Kita harus unik nih. Unik apa sih yang dimaksud? Apakah sambalnya ada 7 rupa warna? Apa nih Pengen apa yang sih dimaksud? sebenarnya tadinya 7 rupa warna itu pengen ya sebenarnya. Biar Kalau 7 unik gitu. kembang tuh pengen banget sebenarnya. Cuman dari kondisi aku angkringan yang sekarang yang mudah-mudahan nanti yang gede banget gitu, ada yang mau buka gede banget gitu. Amin ya. lah, Amin amin kan dong. ya, ada yang buka segede kantor Gojek ini kan ya Yo, bisa amin. 70 rupa gitu kalau bisa. Ini karena angkringannya masih segede gitu ya. Jadi ya masih segitu aja sih, masih satu. Memang aku pikir memang pengen nambahin lagi sih buat optionnya gitu, buat option sambalnya. Cuman paling nanti nambah lagi lah 1-2 lagi opsi lah. Mungkin. Berarti bukan dari penonjolan menu, lebih ke memang ya udah mengelola sistem pemasarannya aja nih. Iya. Tapi yang tadi aku mau sambungin ya, untuk bisa meningkatkan biar menonjol nih di antara sekian ratus jenis-jenis restoran sambal-sambalan yang ada di aplikasi, hingga akhirnya sambal bakar nampol itu bisa naik dan muncul ke permukaan lah ya. Terutama di aplikasi Gojek sendiri, itu memanfaatkan fitur apa aja nih untuk sistem marketingnya? Marketing sih sebenarnya karena ketrenan ya itu ya. Oke. Oh Iya. jadi dirimu udah dapat ilmunya dulu atau baru tahu? Dapat dari media sosial dulu dong. Oke. Sebenarnya udah lagi tren-trennya nih, karena mungkin kan itu memang banyak ya, ini ayam jual segala macam. Ini kayaknya pas aja nih jualan juga ayam-ayam yang memang lagi tren, tapi jangan bentuknya begitu doang gitu aku pikir. Jadi dikala itu ya udahlah gue jual aja lah pakai sambal pakai cobek itulah. Jadi aku pikir gitu. jadi Jadi itu pas ya. pas momennya. Kalau kemarin mungkin coba kravel ya, kita kan namanya orang Konoha kok ya gitu ya, suka tiru-tiru sana sini ya gitu ya. Jadi suka tiru-tiru kompetitor lain. Jadi sebenarnya ini aku juga mencontek juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada resep enggak jujur hati
semuanya dari online. Jadi semuanya Oke. aku belajar dari nggak bisa masak, dari Mhm. apapun semua aku belajarnya dari online Oke. dan dari ketrenan aja gitu. Oke, Jadi itu dari menu masakan. Ini aku mau ngomong nih ya. oke. Ketika Kak Vera udah kan ada banyak nih saingannya dan makanannya ini kan sangat common atau sangat umum dan bisa ditemukan di mana-mana. Hingga akhirnya kan variasi menu ya udahlah ya sama-sama mirip-mirip sama yang lain. Hingga akhirnya bisa naik nih. Biasanya tuh ada istilah tuh ini kayak top restoran atau favorite speak gitu-gitu kan biasanya ada di fitur aplikasi itu yang muncul menaikkan nama restoranmu di situ. Apa waktu itu kira-kira apa kamu pakai iklan atau Oh, kamu pakai promosi atau kamu ikut komunitas nih teman-teman dari komunitas yang ngasih tahu? sebenarnya aku kan pertama kali ikut GoFood ini penjualan juga nol, doremi. Lama-lama aku ya gitu kesel juga. Kesel kalau misalnya yang ini yang satu timnya jelek gue tutup usahanya jadi bodoh gitu ya. Kalau yang kali ini di online gitu ya dari doremi ke 1 2 3 0 0 0 semua gue klik semua. Oh. Iklannya dulu semuanya gue klik dulu semuanya. Jadi nah itu dia. Mungkin kan ini pengalaman yang dibagi mungkin teman-teman jangan disuruh boncos dulu ya, jangan Oke, jangan kayak gue, jangan. jangan ke orang gila gitu ya. Lagi-lagi Udah terbawa nggak ada emosi duitnya, ini ya. udah nggak ada duitnya harus boncosin terus gitu Oke. kan. Jadi aku coba memang, tapi menurut aku ya yang paling ngaruh itu adalah iklan ngaruh ya, iklan Oke, ngaruh. Terus kata kunci oke itu kalau misalnya karena aku juga pernah buka 24 jam ya. Jadi Wow. kelihatan banget durasi sama jarak itu beneran ngaruh kan. Kita mungkin aduh ini gue boncos nih kalau misalnya kalau orang lihat ini boncos nih dari mana gitu kan ya, orang mungkin ngeklik terus nggak beli mungkin ya. Nah ini aku coba bisa kelihatan tuh karena waktu aku buka 24 jam yang datang tuh radiusnya jauh gitu. Jadi berarti mungkin gue muncul paling atas nih, bener kata Kak Aya gitu loh. Jadi kelihatan dong berarti bukan GoFood bukan main-main dong iklanin gue dong. Gila Iya, loh berarti jaraknya itu karena jauh terbantu dong. iklan Iya, dong. bahkan aku tanya ke drivernya, "Pak, kirim berapa sejauh itu? 70 80." Hah, yang bener aja, mending kenapa mereka nggak cari yang mungkin resto Kakak memang pas buka emang terus pasang iklan di atas. Jadi kan udah mungkin jam-jamnya memang orang-orang udah pada tutup kalau 24 jam nggak banyak ya mungkin yang buka kalau 24 jam. Jadi ya mungkin iklan itu penting di paling atas. Jadi kita munculnya paling atas gitu. Nomor 1 paling favorit kamu Iklan udah adalah pasti iklan, ya? iklan pencarian itu udah oke banget. Berarti dalam 2 tahun sejak pertama berdiri, ini kan tadi sempat ngomong pas 2020 kan kena pandemi dan lain-lain. Jadi akhirnya mau menyasar ke low middle untuk target pasarnya. Hingga akhirnya bergabunglah secara daring dan tiba-tiba merasakan wah oke juga nih kalau dagang online, kalau istilah gampangnya kan seperti itu. Hingga akhirnya sudah menentukan strategi-strateginya. Paling favorit selama 2 tahun ini yang masih dipakai terus adalah iklan. Yes. Ada yang lain-lain sempat dicoba-coba juga gak nih? Kalau coba-coba biasanya kan diklik Tadi kan semua. kamu diklik semua Iya, tadi. sampai ada apa tuh dari Gojek juga, dari GoFood juga datang ya tim. Nggak salah tuh setiap hari seharinya 500. Hah? 500 kok gue nggak tahu ya. Pantes gue dapat uang gitu ya gitu kan. Jadi pas gue lihat-lihat ternyata kan bisa juga tuh dilihat ya riwayatnya. Yang paling maksudnya dari situ tuh kita bisa klik juga. Misalnya kita klik riwayat, jadi yang paling bermanfaat buat resto-resto mungkin beda-beda ya. Jadi mungkin mungkin tempatnya lu di mana bagusnya pakai apa. Mungkin kan kalau apa jadi karena aku cobanya semua, pengen boncosnya semua jadi kelihatan memang. Tapi kalian sih buat aku rasa ya aku dengan posisi mungkin ada yang sama juga, yang angkringan juga, yang middle ke bawah juga. Buat aku sih iklan kan bisa diatur tuh berapa misalnya kita mau berapa tuh buat kantong kalian lah, jangan dihabisin 500.000 kayak orang gila juga, jangan gitu kalau menurutku ya. Jadi kata kunci juga oke itu aja sih. Nah jadi teman-teman aku rangkum sedikit aja bahwasannya kalau memang sudah mau memutuskan iklan dan bingung mau yang mana, ada baiknya kalau belajar dari pengalaman Kak Vera yang sudah centrang semuanya sama dia dengan ini namanya membabi budak ya. Semuanya dicentrang untuk dia coba untuk benar-benar tahu mana yang efektif. Ya kalau teman-teman merasa gak apa-apa bakar duit di hari itu ya mungkin gak uring-uringan ya. Tapi buat teman-teman yang memiliki budget terbatas ada baiknya mulai mempelajari dulu. Mungkin di sekitaran situ ekosistemnya seperti apa nih. Masyarakat ataupun pengunjung yang datang itu senangnya jajan jenis jajan yang seperti apa nih. Atau
Atau mungkin mereka adalah tipe-tipe yang senangnya dikasih bundling ya, promo-promo bundling gitu ya Yes. Kak ya. Atau mungkin ada orang-orang yang mau tipe ringkes, udah beli makanan tuh udah dapat bonus minuman. Nah itu semua bisa diatur. Semua strateginya bisa disesuaikan dan teman-teman bisa misalkan bulan ini pengen fokusnya di iklan yang sistemnya buy one get one atau apalah itu, bulan depannya bisa diganti lagi ya Kak Yes. ya, sesuai dengan mungkin ya nanti ketahuan nih setelah coba, itu kan namanya kayak celup-celup dikit, yang mana nih yang Ya. berasa adem, barulah nanti itu yang dilakukan secara jangka panjang. Kalau dari Kak Vera sendiri 2 tahun dia mencoba ini, paling sukanya itu pasang iklan, itu udah paling optimal Iya, pasang banget. iklan dan kata kunci ya, udah Dan pasti. kata kunci. Yes. Nah itu kan juga ada hasil yang teman-teman juga harusnya sudah tahu ya, kalau sudah masuk season 2 udah tahu nih bahwasanya sesudah kita melakukan proses promosi tadi itu bisa kita evaluasi hasil akhirnya, efektivitas iklan kita seperti Yes. apa. Nah dengan tim yang sekarang nih, udah ada tim dong sekarang yang lebih solid gitu. Yes, alhamdulillah yes ada. Nah pastinya selalu ada evaluasi dong setiap bulan mungkin. Iya, ada untuk- dong, udah pasti. Kalau enggak repot juga. Nah itu mungkin boleh dikasih tips ke teman-teman baiknya seperti apa kalau sudah pasang iklan tanggal 15. Terus kita lihat hasil sebulan atau mungkin seminggu, biasa kalau dari timmu seperti apa? Kan kerasa ya sebenarnya ya, nggak Mm-mm. sebulan juga ya gonjang-ganjingnya Nggak perlu sebulan ya. Iya justru ya. kan, jadi kita bisa pantau terus sih sebenarnya ya kalau buat aku. Misalnya bulan ini atau bulan apa, tapi yang pasti sih sebelum tanggal 15 mau daftar sih kita lihat dulu gitu buat aku. Oke. Selain memang karena aku udah ngerasa bermanfaatnya sih, jadi aku ngerasa pernah gini ya, kok nggak ada yang beli ya gitu kan. Selain itu ya, selain itu harganya udah naik juga mungkin ya, karena udah aku taikin untuk menyeimbangkan nanti kalau dipotong dengan promosi dan Betul, diskonnya betul. ya. Jadi jangan ngomong juga boncos-boncosnya doang, kan kita juga udah Iya taikin. dong, harus ada profitnya Jadi dong. pas lihat kok nggak ada order ya, pas dilihat nggak ada promonya gitu. Jadi nah cuman karena memang aku sudah berjalan cukup lumayan ya, jadi sekarang memang udah aktif terus, jadi udah nggak pernah aku matiin lagi. Kalau Udah dulu kan waktu konsisten ya aja waktu ya. pertama kan emang harus sendiri. Kalau sekarang kan emang udah sama tim, udah langsung dinyalain terus gitu. Oh Gitu. oke. Karena aku udah ngerasa kalau tanpa promo tidak ada yang beli. Nah, jadi teman-teman sudah mulai bisa mengimplementasikan strategi apa yang dimau, dan setelah dievaluasi, wah yang efektif strategi A nih, katakanlah dari A, B, C, D, E yang dicoba. Nah, berarti A itulah yang dipertahankan. Jangan di off ya, pokoknya dinyalain Ya, terus aja. ya. Sisanya opsi berikutnya, opsi B atau C-nya itulah yang nanti bisa diregulate aja, dituker. Nanti bulan ini kita pakai yang ini, Ya. bulan depan wah nih bentar lagi kan Februari nih. Kita kan sekarang masih pokoknya kalau udah masuk Februari tuh ngomongnya cinta-cintaan, Valentine, love. Kita bisa bikin konsep atau tema Ya. yang sesuai. Ya pokoknya tematik aja. Sebenarnya sederhana, bukan bermaksud kita melakukan pengulangan tema pembahasan, tapi ini emang perlu diingatkan berkali-kali nih ke teman-teman yang kadang-kadang masih bingung strategi promosi apa yang harus dipakai. Paling efisien balik aja ke bisnis masing-masing. Ya. Kalian nyamannya seperti apa? Nah, makanya itu toolsnya dipergunakan dengan baik ya Kak ya. Yes. Kalau teman-teman yang belum punya tim, gimana? Menurut Kak Vera, apakah mereka masih bisa tuh mengakses sendirian dan mengatur sendirian lewat aplikasi Gobi sendiri? Ya harusnya bisa ya, karena aku juga semua dari sendiri semua. Nah, sendiri. tuh, user friendly juga iya loh aplikasinya. Iya, semuanya sendiri, mau bikin apa-apa sendiri gitu. Oke. Jadi sebelum punya yang kerja ya, bahkan tim sekaligus gitu. Jadi buat aku semuanya bisa diotak-atik sendiri lah, apalagi kan semua bukan dari hal yang besar ya, kita ya dari kecil-kecil pasti bisa sendiri kok. Kita bisa lihat kalau misalnya bisa lihat kalau ke tim kompak ya, apalagi jadi lebih baik masuk ke tim kompak deh kalau kata aku kalau ya. masih bingung mentok udah Iya, deh gabung mendingan kita komunitas. tanya kan ya. Jadi juga. buat aku sih tim kompak ini tuh luar biasa. Jadi kalau kata aku ya, jadi mereka mendampingi aku dari sendiri gitu kan. Terus kalau orang yang datang dengan tidak mampu, silakan bayar semampunya. Kalau tidak mampu banget juga nggak bayar, nggak apa-apa. Tapi hebatnya kamu sangat yakin sekali dengan potensi lokasi itu, nggak mau kamu lepas nih dari 2 kali bisnis yang gagal. Kamu nggak mau lepas lokasi itu kan berarti Iya. ada satu sudut hati terdalam yakin gue bisa kok sebenarnya menggerakkan ini, tapi emang belum ketemu aja Iya, nih belum bisnisnya. feel aja gitu. Tak mungkin karena lihat juga nih orang-orang 20-30 nih mobil banyak banget ya. Pertama-tama keinginan pas dapet tempat itu, nih orang mobilnya 3 nih, orang mobilnya 5 gitu ya. Gue pengennya gue juga sama gitu.
Iya. Gue juga pengennya gitu kan. Orang pengen bisnis udah pasti biasanya yuk kita kaya gitu ya, yuk kita sukses, yuk pengen punya duit gitu kan udah pasti. Jadi cuman online tuh luar biasanya kalau udah bagus banyak yang tenung ya GoFood tuh yang masuk. Tapi yang penting minimal kita punya standar lah. Nih ini takaran segini jadi nggak mungkin kan rasanya jadi bagaimana banget. Udah begitu aja terus.